Pendengar, berikut beberapa informasi terkini yang akan kami sajikan di antaranya. Menu kering solusi baru untuk pemenuhan gizi selama Ramadan. Lonjakan pemesanan hotel jelang Lebaran 2025 dorong pemulihan ekonomi pariwisata daerah istimewa Yogyakarta. Pagelaran drama musikal Sari Suara Natya Birama di Taman Budaya Yogyakarta. Disiarkan langsung dari Studio Radio 2 Sekolah Tinggi Multimedia Yogyakarta, 101,1 FM Land Radio, Suara Indonesia. Apa kabar pendengar? Yang sedang istirahat, yang sedang di jalan, atau yang pikirannya sedang crowded dan kacau? Tenang saja karena 1 jam ke depan, saya Tita Aurelia Dan saya Gali Ahmad akan menemani pendengar semua dengan info terkini, terupdate dan tentunya teraktual hanya di Land News. Selain menyajikan informasi yang penting, kita juga akan melakukan wawancara dan ngobrol sedikit bersama narasumber terkait berita yang akan disajikan nantinya. Dan masih banyak lagi program yang akan kami sajikan untuk pendengar. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram @land.media agar pendengar selalu update berita terkini, informasi menarik, aktual, dan tentunya faktual. Jadi, stay tune terus di 101,1 FM Land Radio, Suara Indonesia. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Libur panjang di awal Ramadan menjadi momen yang dinantikan oleh para siswa. Namun di sisi lain, jeda belajar yang terlalu lama dapat menurunkan daya serap mereka terhadap materi pembelajaran. Seorang guru di SMPN 1 Kebun Tebu, Siti Fatimah mengatakan, setelah libur panjang, banyak siswa mengalami kesulitan untuk kembali fokus dalam belajar. Mereka cenderung lupa dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Untuk mengatasi hal tersebut, sekolah menerapkan agar siswa tetap belajar selama liburan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan tugas ringan terhadap siswa, seperti membaca buku atau membuat jurnal Ramadan yang dapat melatih keterampilan menulis mereka. Selain itu, sekolah juga memanfaatkan teknologi dengan menggunakan platform pembelajaran daring. Dengan adanya fasilitas ini, siswa tetap dapat mengulang materi atau mengerjakan soal latihan kapan saja. Dengan berbagai strategi tersebut, diharapkan siswa tetap bisa menjaga ritme belajar mereka meskipun sedang menikmati libur panjang di awal Ramadan. Pendengar, mari kita beralih ke informasi selanjutnya. Orang tua dihimbau mendampingi anak selama libur lebaran agar tetap belajar dan beribadah. Liburan ini diharapkan menjadi momen kebersamaan keluarga dan penguatan nilai keagamaan. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh reporter kami Lala. Mengingat bulan suci Ramadan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengumumkan jadwal libur sekolah bagi seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Libur sekolah selama Ramadan merupakan bagian dari penyesuaian kalender pendidikan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan siswa selama bulan puasa. Selama liburan ini, beberapa sekolah menyarankan agar siswa dapat tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar secara mandiri di rumah, seperti mengerjakan tugas dan mempersiapkan ujian semester. Selain itu, berbagai program kegiatan keagamaan juga akan diadakan untuk memperdalam pemahaman siswa tentang bulan Ramadan. Di sisi lain, orang tua menyambut baik kebijakan ini karena mereka dapat lebih fokus dalam mendampingi anak-anak selama berpuasa. Dan dalam kegiatan ini, mereka dapat melaksanakan ibadah di rumah. Banyak orang tua yang berharap agar kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan tetap dapat dioptimalkan dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi puasa anak-anak. Dengan adanya libur sekolah ini, baik siswa, guru maupun orang tua dapat memanfaatkan dengan baik, tidak hanya untuk beristirahat, tetapi juga memperdalam ibadah dan mempererat tali silaturahmi di bulan yang penuh berkah ini. Demikian saya Lala Dwi melaporkan untuk Land News. Baik, terima kasih Lala atas laporannya. Kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, di beberapa sekolah, kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung selama bulan Ramadan. Oleh karena itu, penting bagi anak-anak untuk menjaga pola makan yang sehat agar tetap bugar sepanjang hari. Sahur dengan menu yang seimbang, mengandung karbohidrat, protein, serta vitamin dan mineral sangat dianjurkan. Selain asupan makanan, aktivitas fisik juga perlu diperhatikan. Olahraga berat di pagi hari sebaiknya dihindari karena bisa memicu rasa haus yang berlebihan. Sebagai gantinya, kegiatan olahraga ringan dapat dilakukan di dalam ruangan agar anak-anak tetap aktif tanpa kehilangan terlalu banyak cairan. Selain pola makan,
dan juga aktivitas fisik, suasana kelas juga dapat dibuat lebih menarik dengan nuansa Ramadan, seperti dekorasi Islami dan juga kegiatan edukatif bertema puasa. Hal ini dapat membantu anak-anak tetap termotivasi dan menjalani puasa dengan lebih mudah. Dengan dukungan dari orang tua dan sekolah, anak-anak bisa tetap sehat, aktif, dan semangat belajar selama Ramadan. Menetapkan pola hidup sehat bukan hanya membantu mereka menjalani puasa dengan lancar, tetapi juga membangun kebiasaan baik untuk masa depan. Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi bagian dari program percontohan di 5 sekolah di Yogyakarta, termasuk SD Sindori Timur, telah berjalan selama hampir 3 bulan. Program ini mendapat sambutan yang sangat baik dari siswa dan guru. Informasi lebih lengkap akan disampaikan oleh Jata. Silakan Jata. Menyambut bulan suci Ramadan, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengumumkan jadwal libur sekolah bagi seluruh jenjang pendidikan di Indonesia. Libur sekolah selama Ramadan merupakan bagian dari penyesuaian kalender pendidikan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan siswa selama bulan puasa. Selama liburan ini, beberapa sekolah menyarankan agar siswa dapat tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar secara mandiri di rumah, seperti mengerjakan tugas dan mempersiapkan ujian semester. Selain itu, berbagai program kegiatan keagamaan juga akan diadakan untuk memperdalam pemahaman siswa tentang bulan Ramadan. Di sisi lain, orang tua menyambut baik kebijakan ini karena mereka dapat lebih fokus dalam mendampingi anak-anak selama berpuasa. Dan dalam kegiatan ini, mereka dapat melaksanakan ibadah di rumah. Banyak orang tua yang berharap agar kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan tetap dapat dioptimalkan dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi puasa anak-anak. Dengan adanya libur sekolah ini, baik siswa, guru maupun orang tua dapat memanfaatkan dengan baik, tidak hanya untuk beristirahat, tetapi juga memperdalam ibadah dan mempererat tali silaturahmi di bulan yang penuh berkah ini. Demikian saya Lala Dwi melaporkan untuk Land News. Baik, terima kasih Lala atas laporannya. Pendengar, selanjutnya kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Sektor pariwisata di Yogyakarta mulai bangkit menjelang Lebaran 2025. Pemesanan hotel telah mencapai 30% sejak awal Februari. Sementara, tiket kereta api untuk masa angkutan Lebaran juga mengalami lonjakan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Givari. Silakan Givari. Pemenuhan gizi seimbang selama Ramadan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesehatan, terutama bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa. Salah satu strategi yang kini diterapkan adalah penggunaan menu kering dalam paket makanan bergizi gratis atau MBG. Menurut ahli gizi dari Dompet Duafa, Meita Alexandriana, menu kering adalah makanan dengan kadar air yang lebih sedikit, namun tetap mengandung karbohidrat, protein, serta vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh. Makanan ini lebih tahan lama dan bisa dikonsumsi secara bertahap tanpa khawatir cepat basi. Dibandingkan dengan menu basah, menu kering memiliki kepadatan gizi yang lebih tinggi. Namun, penting untuk tetap memperhatikan asupan cairan agar tubuh tidak mengalami dehidrasi saat berpuasa. Jadi semakin padat ya untuk makanan, maka nilai gizinya itu semakin tinggi. Karena tadi yang dibilang kadar air ya, artinya kalau seperti halnya misalnya kita makan nasi sama bubur, lebih padat mana? Lebih padat nasi ya dibanding bubur, karena bubur lagi mengandung air. Artinya semakin padat itu semakin nilai gizinya makin tinggi. Namun jangan lupa nih, karena kan kita berpuasa cukup lama ya, maksudnya jangan lupa kebutuhan cairan juga harus diperhatikan. Pemberian menu kering juga memerlukan edukasi, terutama bagi anak-anak agar mereka bisa beradaptasi dengan pola makan yang berbeda selama Ramadan. Agar kandungan gizinya tetap terjaga, menu kering sebaiknya tetap dipadukan dengan buah dan sayur segar. Dengan cara ini, kebutuhan nutrisi harian tetap terpenuhi dan tubuh tetap sehat serta bertenaga menjalani ibadah puasa. Demikian saya Salwa Razbia melaporkan untuk Land News. Baik, terima kasih Salwa laporannya. Pendengar, di sektor pariwisata Yogyakarta mulai bangkit menjelang Lebaran 2025.
pemesanan hotel telah mencapai 30% sejak awal Februari. Sementara tiket kereta api untuk masa angkutan lebaran juga mengalami lonjakan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Givari. Silakan Givari. Seiring dengan mendekatnya momen Lebaran 2025, sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan. Dikutip dari tribunjogja.com, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Dedi Pranowo Eryono melaporkan bahwa sekitar 30% dari total pemesanan hotel untuk periode Lebaran sudah terisi sejak awal Februari ini. Untuk menghadapi lonjakan permintaan tersebut, anggota PHRI DIY telah gencar melakukan promosi sejak awal bulan. Promosi yang dilakukan diharapkan dapat terus meningkatkan permintaan hingga mencapai puncaknya pada akhir Maret atau awal April 2025. Dampak positif ini tidak hanya dirasakan oleh sektor perhotelan, tetapi juga oleh berbagai sektor ekonomi lain yang terkait pariwisata. Sektor transportasi juga mengalami peningkatan permintaan yang signifikan. Dikutip dari tribunjogja.com, PT KAI Kereta Api Indonesia melaporkan bahwa pemesanan tiket kereta api untuk masa angkatan Lebaran 2025 telah dibuka sejak 4 Februari 2025 dengan kapasitas sementara mencapai 13.894 kursi. Dengan meningkatnya permintaan untuk akomodasi hotel dan tiket perjalanan, sektor pariwisata DIY mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang signifikan, memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Baik, terima kasih Givari. Pendengar, warga Semarang antusias ikuti cek kesehatan gratis. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor kami, Mirza, dari One Voice Media Semarang. Voice Only One Station, masih bersama saya Mirza Lafedo di program acara One Update. Kali ini saya telah berada di Puskesmas Pandanaran Semarang, Jalan Pandanaran nomor 79, Mukasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, di mana tengah berlangsung kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh pihak Puskesmas yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan serta memberikan akses pemeriksaan bagi warga secara cuma-cuma. Selain pengecekan kesehatan seperti tekanan darah dan kadar gula darah, di sini juga tersedia konsultasi medis gratis bagi masyarakat yang mencakup klasifikasi usia anak yang mulai status gizi, pengembangan screening mata, screening indera, screening thalassemia, screening gula, TBC, dan pemeriksaan mulut gigi G6 atau enzim darah, serta yang dewasa umur 18 hingga 29 mencangkup gizi, aktivitas fisik, indera telinga, mata, kesehatan mental, hipertensi, gula darah, diabetes, penyakit menular, serta usia 30 hingga 39 hampir sama, yang perempuan mencangkup kanker payudara, rahim. Untuk umur 40 sampai 59 hampir sama dengan umur 30 sampai 39 tahun, dengan tambahan mencangkup stroke, jantung, ginjal, paru-paru, kanker, usus besar, dan yang lansia, yaitu masalah hari-hari kerapuhan, sarkopenia, kelemahan masa kehilangan otot. Listener yang ingin memanfaatkan layanan ini, kegiatan cek kesehatan gratis di Puskesmas Pandanaran Semarang ini masih berlangsung hingga mulai dari pukul 7 pagi hingga 12 siang. Dan tata caranya mendownload aplikasi Satu Sehat Mobile. Bila mendekati ulang tahun, klik pendaftaran cek kesehatan gratis. Selanjutnya, ketika hari H ulang tahun, pilih lokasi dan dapatkan tiketnya. Serta hari H-7 ketika hari screening mandiri. Lalu bila sudah terdaftar, lakukan reservasi di puskesmas yang sudah terpilih, datang dan bawa KTP BPJS, lalu ke customer service dan ajukan keluhan. Untuk lansia cukup bawa KTP ataupun bawa identitas dan langsung menuju ke help desk. Demikian laporan dari Puskesmas Pandanaran Semarang, saya Mirza dari kontributor Radio One Voice Only One Station. Saat ini bersama Oki sebagai help desk CKG. Selamat pagi Bapak, bisa diceritakan bagaimana tanggapannya tentang kegiatan hal ini? Ya, terima kasih. Selamat pagi Mbak. Ya, ini alhamdulillah setelah launchingnya kemarin tanggal 10 Februari, antusias masyarakat sangat banyak ya. Ini kita sudah hampir mencapai 50 pasien dalam kurang dari 1 minggu ini. Alhamdulillah
antusias masyarakat untuk mengecek kesehatannya atau sadar akan kesehatannya sangat baik ya. Nah, apalagi ini program dari Pak Prabowo ya. Jadi kita semua difasilitasi dengan gratis. Nah, jadi kita bisa memeriksakan kesehatan kita sejak dini ya. Jadi deteksi dini penyakit, jadi sebelum penyakit itu parah, jadi bisa kita deteksi dulu ya. Baik, terima kasih Bapak Aki. Pinawalang Supaya pendengar, kami ingatkan untuk Anda yang ingin menyampaikan kritik dan saran, bisa DM kami di Instagram @landmedia atau langsung WA kami di 0813 6641 2607. Dan pendengar, menjelang Ramadan 2025, PT KAI menambah gerbong dan menyesuaikan harga tiket untuk mengakomodasi lonjakan penumpang. Ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kenyamanan meski kenaikan tarif menuai beragam reaksi di masyarakat. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan kenyamanan meski kenaikan tarif menuai beragam reaksi di masyarakat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami Lala Dwi. Silakan Lala. Transportasi massal di Indonesia, khususnya kereta api, selalu menghadapi peningkatan volume penumpang yang signifikan. Untuk mengakomodasi lonjakan permintaan ini, operator kereta api PT Kereta Api Indonesia seringkali mengambil langkah-langkah strategis, termasuk penambahan gerbong kereta api serta penyesuaian harga tiket. Penambahan gerbong bertujuan untuk meningkatkan kapasitas angkut penumpang. Kereta api tambahan untuk mengakomodir periode libur lebaran, kami masih melihat potensinya nanti seperti apa. Namun melihat tren-tren sebelumnya, kami pasti mengeluarkan kereta api tambahan. Nah, itu disesuaikan dengan permintaan pasar nantinya, potensinya seperti apa. Nah, nanti akan diinfokan oleh KAI melalui channel informasi resmi. Sedangkan kenaikan harga tiket seringkali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Jelang Ramadan, kebutuhan akan transportasi yang efisien dan terjangkau semakin mendesak, terutama bagi masyarakat yang merencanakan mudik dan perjalanan untuk keperluan ibadah. PT KAI sebagai operator utama Kereta Api Indonesia menyadari bahwa periode menjelang Ramadan adalah waktu yang tepat untuk menambah kapasitas angkutan kereta api guna memenuhi permintaan penumpang. Sementara penambahan gerbong menjadi langkah untuk meningkatkan kapasitas, kenaikan harga tiket pada periode menjelang Ramadan seringkali memicu berbagai pertanyaan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Meskipun PT KAI berusaha untuk menjalankan dan juga mempertahankan harga tiket tetap terjangkau, kenaikan harga tiket kereta api menjelang Ramadan tentu menjadi dampak dan memiliki dampak langsung terhadap para calon penumpang. Bagi sebagian orang, tiket hanya lebih dan relatif tinggi mungkin menjadi beban tambahan, terutama bagi mereka yang memiliki anggaran terbatas. Penambahan gerbong kereta api dan kenaikan harga tiket menjelang Ramadan merupakan bagian dari upaya PT KAI untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Terutama saat musim mudik, penambahan gerbong diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, mengurangi kepadatan, dan juga memberikan kenyamanan bagi para penumpang. Di sisi lain, kenaikan harga tiket yang terjadi selama musim puncak ini wajar meningkat tingginya permintaan dan meningkatnya biaya operasional. Meskipun kenaikan harga tiket dapat memberikan dampak bagi daya beli masyarakat, namun kenyamanan, keamanan, dan ketersediaan tiket yang lebih banyak menjadi nilai yang lebih dan dapat dipertimbangkan oleh penumpang. Dalam hal ini, PT KAI berupaya untuk menjalankan dan menjaga keseimbangan antara kepuasan penumpang dan kelangsungan operasional perusahaan. Demikian saya Lala Dwi melaporkan untuk Land News.
Baik, terima kasih Lala laporannya. Pendengar, pagelaran drama musikar Sari Suara Natya Birama yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta merupakan upaya strategis untuk menghidupkan kembali semangat seni dan juga budaya di tengah masyarakat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Zakwan. Silakan Zakwan. Baik Galih dan juga Aurel, saat ini saya sedang berada di Taman Budaya Yogyakarta dan baru saja digelar pagelaran seni drama musikal Sari Suara Natya Birama yang diadakan pada jam 9 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Dan untuk pentas drama musikal kali ini itu menampilkan perpaduan antara drama, tarian tradisional serta juga tarian modern. Dan untuk acara ini itu terinspirasi dari Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan yang memadukan drama, sastra, dan musik sebagai media untuk mengolah rasa. Motivasi yang pertama terinspirasi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai Sari Suara. Sari Suara itu sebuah metode pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar terkait terutama untuk anak usia dini yang menggabungkan drama, sastra, dan musik dan sebagainya itu sebagai media untuk mengolah rasa. Pagelaran seni drama musikal kali ini itu diselenggarakan oleh mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga dan dihadiri oleh anak-anak hingga orang dewasa. Untuk tiketnya itu gratis sehingga diharapkan dapat menarik minat dan juga menjadi bagian dari upaya Taman Budaya Yogyakarta dalam mendukung perkembangan seni budaya yang ada di Yogyakarta. Sekian, Zakwan Asrofi melaporkan dari Taman Budaya untuk Land Radio. Baik, terima kasih Zakwan. Pendengar, komunitas berbagi Bites Jogja atasi sisa produksi makanan berlebih. Informasi selengkapnya akan dilaporkan reporter kami Rivera. Silakan Rivera. Sampah di Indonesia pada tahun Pendengar, setelah ini kita akan berbincang mengenai fenomena kenaikan harga sembako pada Ramadan 2025 bersama salah satu pengurus Lembaga Konsumen Yogyakarta, Ibu Driantini. Karena itu, pendengar wajib stay tune terus di 101,1 FM Land Radio, Suara Indonesia. Namaku Rina. Dulu, aku selalu berpikir, rumah adalah tempat paling aman. Ayah yang selalu baik padaku, dan ibu yang selalu masak makanan kesukaanku. Sampai pada hari itu, aku hidup dalam ketakutan. Suara pintu dibanting, teriakan, dan tamparan menjadi bagian dari hidupku. Sampai akhirnya aku sadar, ini bukan salahku. Aku berhak hidup tanpa rasa takut. Aku berhak bahagia. Aku melangkah keluar, mencari bantuan, dan aku menemukannya. Aku tak sendiri. Kamu pun tak sendiri. Jika kamu mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jangan diam. Laporkan. Hubungi 129 atau layanan perlindungan terdekat. Rumah adalah tempat cinta.